Gereja yang menguduskan. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran dari materi tugas gereja yang menguduskan adalah 1. Menyatakan iman pada Yesus Kristus dalam tugas pokok gereja. 2. Menyatakan sikap responsif dan proaktif pada tugas pokok gereja yang menguduskan. 3. Menjelaskan tentang tugas gereja yang menguduskan. 4. Menjelaskan arti dan fungsi doa dan liturgi dalam gereja. 5. Menjelaskan bentuk-bentuk tugas atau tindakan gereja yang menguduskan melalui perayaan-perayaan sakramen dan devosi. 6. Menuliskan refleksi tentang keterlibatan diri dalam tugas pokok gereja yang menguduskan sesuai dengan kedudukan dan perannya sebagai murid Yesus Kristus. Gereja yang menguduskan terkait dengan kegiatan doa dan ibadat. Kristus Tuhan Imam Agung yang dipilih dari antara manusia menjadikan umat baru, kerajaan imam-imam bagi Allah dan Bapanya. Oleh sebab itu, gereja bertekun dalam doa, memuji Allah, dan mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, suci, dan berkenan kepada Allah. Gereja melaksanakan tugasnya yang menguduskan karena gereja memiliki imamat umum dan imamat jabatan. Imamat jabatan adalah tugas pengudusan melalui fungsi kepemimpinan, pemberian sakramen-sakramen, pemersatu umat, dan pemberian pelayanan lainnya. Sedangkan imamat umum adalah menjalankan tugas pengudusan melalui saksi diri, ikut dalam perayaan-perayaan sakramen, berdoa, dan mewujudkan cinta kasih. Gereja yang menguduskan selalu berhubungan dengan doa. Doa adalah berdialog atau berkomunikasi dengan Allah. Doa juga merupakan iman, ungkapan iman, secara pribadi dan bersama-sama. Apa saja fungsi doa? Yang pertama, doa mengkomunikasikan diri dengan Allah. 2. Mempersatukan diri dengan Allah. 3. Mengungkapkan cinta, kepercayaan, dan harapan kita kepada Allah agar kita dapat melihat hidup dengan kacamata iman. Dan yang keempat, mengangkat setiap karya sebagai doa yang hidup, yakni karya yang bersifat merasul dan menyelamatkan. Liturgi dalam gereja. Kata liturgi berasal dari bahasa Yunani liturgia yang berarti karya, kerja, atau bakti. Gereja Katolik lalu mengambil istilah liturgi untuk mengartikan kultus atau ibadat. Ibadat berpuncak pada Ekaristi, di mana gereja mengalami persatuan dengan Kristus. Ibadat atau liturgi disebut sebagai doa resmi gereja karena di dalamnya ada kesatuan gereja dengan Kristus. Liturgi adalah karya Kristus, Imam Agung, serta menjadi wahana utama untuk tubuhnya, yaitu gereja. Liturgi mengantar umat Kristiani ke dalam persatuan pribadi dengan Kristus. Berdasarkan ajaran gereja, Sacrosanctum Concilium artikel 7. Itulah sebabnya, maka liturgi sekaligus menguduskan umat. Liturgi juga merupakan perayaan iman. Perayaan iman merupakan pengungkapan iman gereja, di mana orang yang ikut dalam perayaan iman mengambil bagian dalam misteri yang dirayakan. Tentu saja bukan hanya dengan partisipasi lahiriah, tetapi yang pokok adalah hati yang ikut menghayati apa yang diungkapkan dalam doa. Bentuk tugas atau tindakan gereja yang menguduskan. Yang pertama dalam bentuk
Sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen berarti lambang atau simbol. Sakramen dalam Gereja Katolik melambangkan dan mengungkapkan karya penyelamatan Allah dan pengalaman dasariah manusia yang terselamatkan. Sakramen merupakan ungkapan karya Tuhan yang menyelamatkan. Sakramen juga meningkatkan dan menjamin mutu hidup kita sebagai orang Kristiani. Dalam Gereja Katolik ada 7 sakramen. Yang pertama adalah sakramen baptis, 2 sakramen krisma, 3 sakramen pengakuan dosa, 4 sakramen pengurapan orang sakit, 5 sakramen perkawinan, 6 sakramen imamat, dan yang ketujuh sakramen ekaristi. Sakramen ekaristi merupakan puncak dari seluruh perayaan sakramen. Yang kedua adalah dalam bentuk sakramentali. Apa itu sakramentali? Sakramentali adalah tanda-tanda suci yang berupa pemberkatan, yakni pemberkatan orang, benda, atau barang-barang rohani. Seperti terlihat pada gambar, seorang imam sedang mericiki benda-benda rohani, yaitu patung Bunda Maria dan salib dengan air suci. Yang ketiga, dalam bentuk devosi. Apa itu devosi? Devosi adalah bentuk penghormatan kebaktian khusus orang atau umat beriman kepada rahasia kehidupan Yesus yang tertentu, yang bertujuan untuk semakin menguatkan iman kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Begitu banyak devosi dalam Gereja Katolik. Salah satunya adalah devosi kepada Bunda Maria. Kenapa umat Katolik berdevosi kepada Bunda Maria? Karena lewat perantaran Bunda Maria, kita merenungkan karya keselamatan Allah dalam diri Yesus Kristus, Putranya. Setelah mempelajari materi tugas gereja yang menguduskan, mari kita berefleksi. Pertanyaan pertama, keterlibatan diri dalam tugas pokok gereja yang menguduskan sesuai dengan kedudukan sebagai murid Yesus. Apakah selama ini saya sudah terlibat dalam menguduskan diri lewat kegiatan doa, penerimaan sakramen-sakramen, dan devosi? Yang kedua, bagaimana saya menempatkan diri dalam kegiatan doa, penerimaan sakramen, dan devosi? Apakah saya sudah bersikap aktif dan responsif terhadap tugas-tugas ini sebagai murid Yesus Kristus? Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.